Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Kepala Operasi Madagoraya, Kombes Pol Heni Agus Sunandar, menyerahkan bantuan obat pencegah hama di kebun eks-narapidana terorisme atau Napiter yang terletak di Dusun Taman JK, Kabupaten Poso. Langkah ini menjadi bentuk nyata sinergi antara aparat keamanan dengan masyarakat untuk mewujudkan situasi yang aman, damai, dan produktif di wilayah operasi. Penyerahan bantuan ini dilakukan sebagai bagian dari program pembinaan dan pemberdayaan eks-Napiter melalui sektor pertanian. Langkah ini juga menjadi bentuk nyata sinergi antara aparat keamanan dengan masyarakat untuk mewujudkan situasi yang aman, damai, dan produktif di wilayah operasi. Kaops Madagoraya, Kombes Heni Agus Sunandar mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para eks-Napiter dalam mengembangkan usaha pertanian mereka agar lebih mandiri dan berdaya saing. Ia menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan misi operasi Madagoraya tahap 4 yang menekankan pendekatan humanis, yakni membangun kepercayaan publik serta memperkuat perekonomian lokal melalui pendampingan dan pemberdayaan warga. Penyerahan bantuan itu disambut hangat oleh para eks-Napiter yang kini telah beralih profesi menjadi petani. Salah satu di antara mereka, Samil, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak kepolisian atas perhatian yang terus diberikan. Menurut Samil, bantuan yang diberikan bukan hanya berupa barang, tetapi juga semangat untuk terus berbuat baik dan berkontribusi bagi masyarakat. Ia mengaku kini lebih fokus membangun kehidupan baru yang produktif bersama keluarganya melalui hasil kebun. Selain penyerahan bantuan, kegiatan itu juga menjadi ajang silaturahmi antara personel Satgas Madagoraya dengan warga sekitar. Suasana keakraban tampak dalam pertemuan tersebut, memperlihatkan kedekatan aparat dengan masyarakat di wilayah Poso yang kini semakin kondusif. Kaops Madagoraya menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen mendukung setiap upaya pemberdayaan masyarakat termasuk eks-Napiter agar dapat hidup mandiri dan menjadi bagian dari pembangunan bangsa. Dari Humas Ops Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri melalui tim Subsatgas Ban-Ops Humas Polri menggelar kegiatan Focus Group Discussion program kontra radikal, salah satu program prioritas Kapolri. Dan kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah Sulawesi Tengah. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Pinindrani melaporkan dari Polres Sigi, tempat berlangsungnya program kontra radikal, salah satu program prioritas Kapolri yang dilaksanakan oleh tim Subsatgas Ban-Op Divisi Humas Polri. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Brigjen Pol Dr. Helmi Kuarta Kusuma Putra Raup SIK MH, didampingi Ketua Tim Kabak Penum di Humas Polri, Kombes Pol RDA Chaniago SIK SHMSI, dan menghadirkan narasumber Ustadz Imron, eks-narapidana terorisme, yang kini menjadi Ketua Yayasan Lingkar Perdana Poso. Forum Group Discussion turut dihadiri oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winartono SIK SHMH, Kapolres Sigi AKBP Kari Amsari Tonga SH SIK MH, dan menghadirkan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda sebagai wujud sinergi Polri dengan masyarakat dalam menjaga perdamaian dan mencegah paham radikalisme. Berikut laporannya. Dalam sambutannya, Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Helmi Kuarta menegaskan bahwa aktivitas terorisme di wilayah Gunung Biru, Kabupaten Poso, kini sudah tidak ada lagi. Namun, ia mengingatkan bahwa paham dan ideologi radikalisme masih berpotensi tumbuh jika tidak diantisipasi bersama. Dalam kesempatan itu, Ustadz Imron turut berbagi pengalaman hidupnya melalui materi bertema Habis Gelap Terbitlah Terang, Cahaya Kebangsaan. Ia menceritakan bagaimana dirinya dulu terjerumus dalam jaringan terorisme hingga akhirnya sadar dan bertekad membantu negara melawan radikalisme dan terorisme musuh kita bersama. Alhamdulillah kami sebagai mantan pelaku eks-Napiter sudah bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita yang pastinya bagaimana apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pelajaran, ya. Bisa dikaji kembali supaya bagaimana ke depannya Indonesia ini terlepas dari paham-paham radikal,
terlepas dari aksi-aksi terorisme. Mantap, semoga kedepannya lebih baik dan lebih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pencegahan tidak bisa hanya dilakukan oleh Polri, tetapi harus melibatkan seluruh unsur, termasuk Forkopimda, tokoh agama, masyarakat, adat, dan pemuda. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-54 Korpri di lingkungan Mabes Polri, kegiatan donor darah digelar pada 14 Oktober 2025 di Kelapa II Depok, Jawa Barat. Berikut informasi selengkapnya. Pelaksanaan kegiatan donor darah ini digelar pada Selasa 14 Oktober 2025 bertempat di Rumah Sakit Polri Tingkat 3 Korps Brimo Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat dengan berkolaborasi bersama Palang Merah Indonesia. Kegiatan donor darah ini salah satu bentuk peringatan hari ulang tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Mabes Polri tahun 2025. Kegiatan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat atau 1 jam lebih awal dari rencana. Dengan tingginya antusiasme peserta donor darah, Kopri bersama PMI berhasil mengumpulkan lebih dari 300 kantong darah. Pembina utama muda Korpri, Dr. Niken Manohara menyatakan bahwa target semula darah adalah 250 peserta. Namun hingga pukul 9 pagi sudah terdapat 328 pendaftar yang merupakan anggota Korbrimo Polri maupun perwakilan ASN dari seluruh Satker Mabes Polri. Dan tahun ini jumlah pesertanya ternyata lebih banyak dari jumlah pendaftar 328 orang. Yang dari target kami sebenarnya adalah 250 saja gitu. Tapi biasanya dari beberapa peserta yang datang itu kadang-kadang karena hipertensi, kemudian ada yang berat badan kurang gitu, mereka biasanya tidak bisa untuk donor darah. Nah, untuk yang sudah bisa donor darah ini menunjukkan mereka sehat. Bahkan tadi ada di peserta donor darah yang sudah donor darah untuk ke 97 kali. Luar biasa kan ya. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung terus tiap tahun, makin mensyukuri nikmat Allah dan ASN Polri tetap meneguhkan hati mengabdikan diri untuk negeri. Pelaksanaan donor darah ini juga menjadi salah satu wujud kepedulian Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Mabes Polri untuk menjaga kebugaran jasmani sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat melalui donor darah. Harapan saya untuk ulang tahun Kopri yang ke-54 ini semakin meningkatkan pelayanan dia kepada publik, terutama dengan donor-donor darah begini mungkin bisa menambah pelayanan dia ke masyarakat. Melalui kegiatan ini, Korpri bersama Polri saling bergandeng tangan membawa manfaat bagi masyarakat, meneruskan pengabdian 54 tahun Korpri di lingkungan Mabes Polri. Dari Jawa Barat, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.